Shalom Christ-like people. Mari kita simak Warta Jemaat minggu ini. Memasuki masa Prapaskah, bersama-sama kita kembali belajar makna pertobatan yang tak pernah putus, menghidupi komitmen sebagai pengikut Kristus. Bagai debulah aku. Mari kita mulai dan hayati masa Prapaskah dalam ibadah Rabu Abu yang akan dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto, Pendeta Aditya Kristo, Penatua Katalia Kurnia Gunawan, pada Rabu 17 Februari pukul 7 malam melalui kanal YouTube GKI Manyar. Demikian Warta Jemaat GKI Manyar minggu ini. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Prapaskah berasal dari kata Yunani Tessarakonta yang berarti 40. Angka 40 dalam Alkitab seringkali dipakai untuk melambangkan masa pengujian dan persiapan. 40 hari lamanya Musa berada di Gunung Sinai. 40 tahun Bani Israel berproses di padang gurun. 40 hari pula penduduk Niniwe berpuasa menyesali dosa. 40 hari Yesus berpuasa ketika ia dicobai iblis. Berdasarkan peristiwa-peristiwa itulah, gereja menyusun masa persiapan untuk menyambut Paskah melalui disiplin rohani berdoa, berpantang, dan berpuasa selama 40 hari di luar hari Minggu, yang diawali dengan Rabu Abu dan berpuncak pada Minggu Paskah. Melalui masa Prapaskah ini, umat diberikan kesempatan untuk lebih mengenal kasih Allah di dalam Kristus melalui pertobatan dan belajar melepaskan diri dari kelekatan pada hal-hal lahiriah melalui disiplin rohani berpuasa. Rabu Abu adalah perayaan pertama sebagai pembuka masa Prapaskah. Sesuai dengan namanya, Abu menjadi simbol kefanaan umat manusia. Abu yang digunakan pada perayaan Rabu Abu ini merupakan hasil tumbukan daun palma yang telah digunakan pada perayaan Minggu Palmarum di tahun sebelumnya. Abu tersebut akan ditorehkan atau ditaburkan ke atas kepala umat sambil berkata, "Ingatlah, manusia berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu." Dengan demikian, kita semua umat Allah diingatkan kembali akan pentingnya pertobatan. Sebagai keluarga besar GKI Manyar, mari kita menyambut masa Prapaskah 2021 ini dengan merayakan Rabu Abu secara daring dari tempat kita masing-masing pada hari Rabu 17 Februari pukul 7 malam. Penorehan atau penaburan abu dapat dilakukan bersama seluruh anggota keluarga dengan cara menyiapkan abu yang berasal dari tumbukan daun-daun kering, serbuk kayu bakar, atau benda lain yang dapat difungsikan sebagai pengganti abu. Jemaat, selamat hari Minggu. Minggu ini merupakan minggu transfigurasi yang mengingatkan kita kembali untuk siap mengalami proses perubahan, proses transformasi dalam diri kita. Marilah kita menaikkan pujian, mulia, mulia namanya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang memperkenankan anaknya yang tunggal hadir bagi seluruh ciptaan. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita memasuki Minggu Transfigurasi, yaitu merupakan penutup rangkaian hari Minggu biasa dan sebelum kita memasuki Minggu Prapaskah. Pengalaman transfigurasi Kristus yang disaksikan oleh para murid mengisyaratkan sebuah pemahaman baru bahwa kemuliaan kasih dapat dirasakan ketika ada kesediaan diri untuk menderita. Kasih Kristus yang rela berkorban menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita menunjukkan kasih yang tanpa batas. Beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita merayakan tahun baru Imlek, mungkin termasuk kita, di mana kita bersama dengan mereka menunjukkan tanda kasih kepada orang tua. Hari ini juga bertepatan dengan hari kasih sayang di mana kita menunjukkan kasih kita kepada sahabat, orang terkasih yang dekat dengan kita. Karenanya hari ini, apabila saudara datang beribadah bersama dengan orang-orang yang terkasih, katakanlah kalimat, "Aku mengasihimu." Ya, marilah kita saling mendoakan dan mengampuni hal-hal yang menyakiti yang pernah kita lakukan, hal-hal yang menyakitkan yang pernah kita lakukan, kita ucapkan dan kita rasakan. Atau bila saudara saat ini beribadah sendiri, marilah kita berdoa untuk orang-orang terkasih yang pernah kita sakiti atau mungkin menyakiti kita. Marilah kita saling mengampuni. Mari kita mengambil waktu dalam doa pribadi untuk mengaku dosa kita dengan rendah hati. Ya Tuhan, Tuhan mengenal kami. Ampunilah kami jika kami masih mengizinkan kepahitan, kemarahan, kekecewaan mengisi relung hidup kami, bahkan tidak jarang menguasainya. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami mau mengampuni siapapun yang telah bersalah kepada kami. Sama halnya Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami, agar kami boleh membawa damai dan pengampunan kepada siapapun. Ampuni ketika kami sudah menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, dengan perkataan kami, dengan perbuatan kami, bahkan dengan niat atau pikiran kami. Ajarkan kami mengasihi sama seperti Kristus, mengampuni sama seperti Kristus. Biar dalam hidup kami memancar terang kemuliaan Tuhan.
kami mohon. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk mengerti kehendak-Nya. Ya Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti apa yang berharga dalam hidup kami. Dan tolonglah kami bukan hanya mengerti, namun melakukannya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Markus pasal 9 ayat 2 sampai dengan ayat 9. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya, dan melakukannya dengan setia. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara, apakah Anda ingat hari ini tanggal berapa? Semoga bukan karena work from home lalu kita lupa tanggal ya. Ya, hari ini 14 Februari. Tanggal ini biasanya dirayakan sebagai Valentine's Day. Yang mencolok pada perayaan ini adalah gambar hati, kudapan manis, entah kue, gula-gula, atau coklat yang biasanya berbentuk hati. Di kemudian hari, bunga mawar merah juga biasa diberikan saat Valentine's Day. Sampai-sampai bunga mawar akhirnya menjadi mahal menjelang hari Valentine. Itu sebelum pandemi, saya tidak tahu saat ini. Nah, selain ucapan aku mengasihimu dalam ibadah ini, apakah Anda sudah memberikan hadiah? Seperti contoh di atas kepada suami, istri, orang tua, saudara, atau sahabat Anda pada Valentine's Day hari ini. Nah, mungkin Anda berkata, loh, bukannya kami sudah menikah? Bukannya itu hanya untuk anak muda yang sedang pacaran? Anak-anak juga bertanya, emang ada ya anak yang memberikan hadiah kepada orang tuanya di hari Valentine? Nah, saudara, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita memeriksa sejarah di balik Valentine's Day. Apakah Anda tahu? Menurut tradisi yang dapat dipercaya, di balik perayaan Valentine's Day adalah seorang bernama Valentinus. Ia seorang uskup di Terni, Italia yang dikenal sangat menyayangi dan disayangi oleh banyak orang. Khotbah-khotbahnya sering berpokok pada kasih Kristus kepada semua orang tanpa membedakan kedudukan atau asal-usulnya. Semua orang mendapatkan kasih sayang dan semua orang bisa memberi kasih sayang. Demikian isi khotbah-khotbahnya. Nah, ketika Kaisar Claudius menghambat umat Kristen, Valentinus ditangkap. Menurut catatan sejarah, Kaisar melarang para prajuritnya untuk menikah demi membangun sebuah tentara yang kuat. Kaisar berpikir bahwa keengganan para pria laki-laki di Kekaisaran Romawi untuk bergabung sebagai tentara oleh karena ikatan yang terlalu kuat dengan istri dan keluarganya. Maka, demi menyelesaikan soal ini, Kaisar Claudius melarang segala bentuk pernikahan serta pertunangan di Roma. Kalau begini betapa beruntungnya kita hidup di zaman ini ya. Saudara, andai kita hidup pada masa itu. Nah, saudara, ada satu orang yang berani menentang sang kaisar. Dialah pastor Valentinus. Mengapa? Bagi sang pastor, dekret kerajaan yang dikeluarkan Claudius itu sangat tidak adil dan tidak berperi kemanusiaan. Anda setuju bukan? Saudara, Valentinus berani mengabaikan perintah sang kaisar dan terus menikahkan para pemuda dan pemudi secara diam-diam. Nah, akhirnya ia ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah. Namun dari dalam penjara di mana ia dianiaya, Valentinus mengingat semua orang yang dicintainya. Dalam sel penjara, setiap hari ia membuat kartu bergambar hati dengan ucapan, "Aku mengasihimu." Kartu-kartu itu dikirimkan satu persatu kepada tiap orang yang dicintainya. Semua orang yang ada di penjara itu juga merasakan kasih sayang Valentinus. Mereka menempelkan kartu bergambar hati di sel mereka masing-masing. Itu yang mereka lakukan saat itu. Setelah Valentinus dihukum mati, orang-orang di penjara itu melanjutkan kebiasaan membuat dan mengirimkan kartu bergambar hati. Di kemudian hari, gereja menyatakan Valentinus sebagai seorang santo. Valentinus lahir pada tanggal 14 Februari pada tahun 270. 14 Februari 270 Masehi.
Jadi kita tahu bukan? Itulah sebabnya tanggal 14 Februari hari kelahiran Valentinus dirayakan sebagai Valentine's Day. Anda sudah tahu? Gereja Katolik merayakan hari Santo Valentinus sejak tahun 496. Jadi 200 tahun kemudian setelah kelahirannya. Hingga secara resmi diakhiri pada tahun 69. Akan tetapi sejumlah paroki masih merayakan hari Santo Valentinus meski tidak banyak. Saudara, yang menarik dan mengharukan, pada hari ketika Valentinus akan dihukum mati, ia masih memberikan cintanya. Dalam kesakitan akibat penganiayaan, ia masih mendoakan banyak orang. Lalu ia membuat kartu untuk mereka dengan gambar hati dan tulisan, "Aku mengasihimu." Saudara, jadi setelah tahu kisah ini nih, apakah Anda akan memberikan ungkapan kasih kepada orang tua, saudara, atau pasangan hidup Anda? Ya, ungkapan kasih tak pernah mengenal batas usia. Anda setuju? Tak pernah mengenal gender. Mau generasi apapun membutuhkan ungkapan kasih itu. Nah, tepat hari ini pula, 14 Februari 2021, gereja sedunia merayakan pula Minggu Transfigurasi. Bersama dengan gereja sedunia, hari ini kita merayakan Minggu Transfigurasi. Tepat 1 pekan sebelum kita merayakan Minggu Prapaskah pertama atau 3 hari sebelum kita akan merayakan Rabu Abu yang menandai dimulainya masa puasa Prapaskah. Apa makna transfigurasi ini bagi kita? Mungkin kita bertanya, bukankah peristiwa Yesus berubah rupa seperti yang tadi kita baca dalam bacaan Injil? Di hadapan Petrus, Yakobus, dan Yohanes sudah terjadi. Kita saja tidak tahu di mana tempat itu sesungguhnya. Betul. Saudara, sebenarnya secara tradisional sejak abad keempat telah diterima bahwa Gunung Tabor adalah tempat transfigurasi Kristus. Jika Anda ke Israel, tentu tidak hari ini, saya rasa mungkin sulit ya di masa pandemi, tapi paling tidak di tahun-tahun terakhir, Anda akan dibawa oleh para pemandu ziarah ke gereja transfigurasi di Gunung Tabor. Gereja tersebut telah berdiri sejak abad ke-12. Namun kemudian direnovasi mencapai bentuknya yang sekarang sebagai sebuah basilika yang indah oleh arsitek Italia yang bernama Antonio Barlucci. Dia adalah seorang biarawan Fransiskan yang hidup pada tahun renovasinya terjadi pada tahun 1919 sampai 1924, kurang lebih 5 tahun. Saudara, sebuah basilika yang diapit oleh 2 kapel di kedua sisinya. Itulah gereja transfigurasi. Pada bagian kanan disebut kapel Elia. Ada lukisan Elia sedang berdoa. Anda bisa lihat? Ketika ia sedang berdoa dan api dari langit melahap kurbannya. Lalu, pada bagian kiri ada kapel Musa. Anda lihat, Musa dilukiskan dengan kedua tangan memegang 2 loh batu. Nah, pada ruangan utama terdapat lukisan yang menggambarkan peristiwa transfigurasi ini di mana ada Tuhan Yesus, Musa, Elia, dan 3 orang murid. Anda perhatikan lukisan itu? Ya, itu yang terjadi. Pada tahun 348 Masehi, Cyrillus uskup Yerusalem dengan yakin mengatakan bahwa peristiwa transfigurasi terjadi di gunung ini. Itu yang saya mau katakan. Tetapi jauh sebelumnya, Eusebius memandang bahwa tempat yang terjadinya peristiwa ini adalah Gunung Hermon.
Mengapa? Karena mengingat sebelumnya Yesus berbicara dengan Petrus di Kaisaria Filipi di sebelah utara Galilea. Adalah sulit membayangkan Yesus menempuh perjalanan dari Kaisaria Filipi menuju Gunung Tabor hanya dalam waktu 6 hari. Injil mencatat, dalam waktu singkat, membutuhkan waktu lebih panjang. Jadi, pertanyaannya di manakah gunung ini? Kemungkinan besar menurut Eusebius adalah Gunung Hermon. Meskipun Gunung Hermon sangat tinggi, tapi Eusebius mengatakan catatan Injil toh tidak mengatakan bahwa Yesus berada di puncak gunung kan? Andaipun Yesus di lerengnya tetap bisa dikatakan bahwa dia berada di atas gunung. Dan betul, di Gunung Hermon ada lereng-lereng yang cocok untuk tempat seperti ini. Sedikit belajar sejarah, saudara ya. Pandangan ini mendapatkan dukungan dan dari data seorang sejarawan Yosefus. Yosefus adalah sejarawan besar untuk Israel pada masanya. Menurut Yosefus, pada abad pertama ada sebuah desa di puncak gunung Tabor. Jadi di puncak gunung Tabor ada sebuah desa. Jadi kalau ada sebuah desa berarti ada keramaian. Jadi agaknya tidak mungkin di sini terjadi peristiwa itu. Mengapa? Karena bukankah Yesus membutuhkan tempat yang sepi bersama murid-muridnya? Kalau sebuah desa ada penduduk, ya nggak mungkin sepi dong. Padahal tempat itu sepi. Jadi nggak mungkin ya, kira-kira di puncak Gunung Tabor pun susah dibayangkan itu. Bahkan Yosefus, dia mengatakan dia membangun sendiri tembok di sekeliling desa itu untuk melindungi tempat tersebut dari pemberontakan bangsa Yahudi. Saudara, mungkin kita bertanya, mengapa sih kita harus meributkan tempat itu? Mengapa tempat peristiwa itu tidak jelas? Ya, apakah mungkin karena Petrus tidak pernah membangun kemah di sini? Nah, itu ya, masalahnya itu gitu ya. Lah, kita balik bertanya, kita bisa lanjut bertanya, lah Yesus juga sih kenapa tidak menanggapi kerinduan Petrus ini? Mengapa Yesus tidak menanggapi kerinduan Petrus untuk membangun kemah di sini? Saudara tahu jawabnya? Karena dia tidak membutuhkan tempat itu. Sama halnya, pertanyaan mengapa Allah membiarkan bait Allah dihancurkan? Karena bait Allah itu adalah kamu, adalah kita. Itulah sebabnya hari ini kita masih bisa beribadah meskipun di rumah, di kamar kos, di ruangan isolasi, di rumah sakit. Ya, karena Allah ada bersama kita. Bersama setiap orang yang merindukan kehadirannya. Saudara, saya coba membayangkan jika betul Petrus membangun kemah yang kemudian menjadi bangunan, orang akan datang berziarah ke sana dan Kristus diyakini tetap berada di tempat itu saja. Kristus akan diyakini hanya berada di tempat itu saja. Kristus akan terkungkung dalam sebuah gedung atau ruangan. Padahal Kristus berkata apa? Aku di dalam kamu. Ya, jika Petrus berhasil membangun tempat itu, saya membayangkan orang akan sangat bangga dan akan membangun monumen yang lebih indah lagi di sekelilingnya. Dan Kristus hanya tampak dalam monumen-monumen itu. Atau ia akan tetap berada dalam figura yang indah. Jadi apa dong makna peristiwa transfigurasi itu bagi kita? Bukan soal tempat, bukan soal kemegahan. Meskipun kita tahu kisah transfigurasi ini dicatat dalam 3 Injil sinoptik. Artinya apa? Ini menunjukkan peristiwa ini memiliki makna yang mendalam bagi para murid dan gereja
Pastinya juga buat kita pada hari ini. Kita tahu transfigurasi pada saat itu terjadi setelah para pemimpin Yahudi tidak senang dengan Yesus. Mereka merasa terancam oleh karena keberadaan Yesus, sedangkan khalayak ramai belum mampu memahami Yesus dan karyanya. Murid-murid pun masih gagal paham akan dia. Mereka membayangkan Yesus akan menjadi Mesias yang akan membawa mereka dalam kemuliaan dan kejayaan Israel seperti di zaman Daud dan Salomo. Harta dan tahta, itulah yang mengisi kepala sebagian besar mereka. Pada jalan Kristus sama sekali berbeda. Memang betul kemuliaan itu miliknya. Bahkan jauh sebelumnya di dalam kekekalan. Namun peristiwa transfigurasi di mana Yesus berubah rupa di dalam kemuliaan menegaskan ini. Dia yang maha mulia itu, ya, Dia yang maha mulia itu telah menetapkan jalannya, yaitu jalan penderitaan, via dolorosa, menuju salib. Disinilah murid-murid akan mengerti kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan cinta kasih Allah yang sangat besar. Tuhan Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Hanya dengan menempuh jalan Kristus, menerima, bahkan mencintai penderitaan Kristus, barulah kita bisa berbicara tentang kemuliaan Allah. Ya, saudara, kita tahu, gereja di Palestina dengan segala kemegahannya, sebagian besar dibangun oleh Ratu Helena. Anda kenal dia? Ratu Helena adalah ibunda dari Konstantin Agung. Kaisar Konstantin Agung. Kaisar Romawi. Menariknya, konon sang kaisar ini justru baru dibaptis saat tidak lama sebelum kematiannya. Apa artinya itu? Ada dugaan kuat. Sebenarnya ia menjadikan Kristen sebagai agama negara karena melihat secara politis akan lebih menguntungkan jika ia merangkul orang Kristen dan menduplikasikan orang lain menjadi Kristen. Di satu sisi kita boleh bangga dong, karena Kristen menampakkan sebuah kualitas hidup yang menarik hati. Namun kita tahu, Kristen tidak bisa diduplikasi. Amin, saudara? Tidak bisa copy paste. Kristus tidak bisa di copy paste begitu saja. Kristen adalah hidup bersama Kristus. Kristen adalah membiarkan Kristus yang berkuasa. Hanya orang yang sudah mengenal dengan baik cinta Kristus, yang bisa mengerti arti perkataan. Ketika ada suara mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Markus 9 ayat 7. Ya, mencintai Kristus berarti mendengarkan dia. Mendengarkan dia berarti mengikuti jalannya. Ya, mungkin hari ini kita belum diminta untuk mati bagi dia seperti Santo Valentinus. Tetapi kita dipanggil untuk hidup bagi dia. Hidup bagi dia berarti mengasihi sama seperti dia mengasihi. Memberi sama seperti dia memberi. Mungkin kita belum diminta untuk memberikan nyawa kita. Ya, tapi kita dipanggil untuk memberikan hati dan pikiran kita, baik bagi kebaikan sesama kita. Saudara, salah satu yang sedang ramai diperbincangkan
di waktu-waktu terakhir ini adalah program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah. Presiden Jokowi sendiri telah memulai dengan menerima suntikan vaksin pertama pada tanggal 13 Januari 2021 kemarin. Kemudian suntikan dosis kedua juga sudah diterima pada tanggal 27 Januari. Apakah saudara mengikuti pemberitaannya? Pertanyaannya, apakah jika saudara memenuhi syarat secara kesehatan, usia, dan lain-lain, saudara juga bersedia menerima vaksin ini? Kalau saya ditanya, saya bersedia. Ya. Selain buat melindungi diri sendiri, jika dengan cara ini saya dapat melindungi saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang tidak dapat menerima atau terhalang untuk menerima vaksin karena batasan usia dan penyakit, mengapa tidak? Mengapa tidak kita memberi diri untuk melindungi mereka? Sama halnya hari ini kita menjaga protokol kesehatan, selain untuk diri sendiri, saya juga melindungi orang lain. Mengapa tidak? Dengan mengikuti program vaksinasi, menurut kampanye yang disampaikan oleh sumber-sumber resmi pemerintah, kita sedang berjuang untuk mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity. Nah, saya menerima nih kiriman video seorang pendeta yang menggunakan Alkitab sebagai dasar untuk menolak program vaksinasi ini. Alkitab dipakai sebagai dasar. Sungguh memprihatinkan. Menggunakan Alkitab tanpa pertanggungjawaban studi Alkitab secara benar dan utuh. Asal comot, orang bilang pakai ilmu gatok. Bukan getuk ya, getuk enak. Gatok itu apa? Ilmu cocok logi. Pokoknya cocok-cocok. Tanpa sebuah studi yang mendalam. Orang yang mengerti dan bertanggung jawab dalam studi Alkitab akan geleng kepala. Apalagi menggunakan sumber seolah-olah pengetahuan bioteknologi. Jujur saya tanyakan pada seorang dokter yang mengerti. Saya hanya menerima jawaban tertawa prihatin. Ya, saudara ngerti ya? Kira-kira nggak usah diterjemahkan, ngerti ya? Mungkin kalau dijawab terus terang oleh sang dokter, terdengar agak menyakitkan. Apalagi bukan ngawur. Yang ngerti loh ngomong gitu. Saudara, mari kita mencintai seperti Kristus, memberi seperti Kristus, dan merindukan kemuliaan Tuhan tampak dalam hidup kita. Bukan sekedar mengejar kemuliaan seperti yang dibayangkan oleh banyak orang di dunia ini. Tapi justru kemuliaan melalui pemberian diri bagi Tuhan, bagi sesama. Sama seperti Santo Valentinus, ia tidak pernah berhenti mencintai. Sama seperti Kristus. Bahkan kematiannya pun tak cukup untuk membungkam setiap ungkapan cinta yang dapat diwariskan dari generasi ke generasi sampai kita saat ini. Kita mungkin tidak mengenal Santo Valentinus atau uskup dari uskup ini, yang dikenal sebagai pastor, seorang bapak ini. Tidak kenal secara personal, tetapi ungkapan cinta yang diwariskan sampai saat ini. Rasanya di setiap generasi pasti mengerti. Apa yang mau kita katakan? Inilah kemuliaan itu. Kemuliaan di dalam cinta, pemberian diri, total. Meskipun mungkin tampak menderita. Tetapi pada akhirnya, inilah kemuliaan itu. Sama seperti Kristus. Kristus memulainya di dalam kemuliaan, datang ke tengah dunia, dan dia mengakhirinya di dalam kemuliaan di atas salib. Jalan itu adalah jalan kita, memberikan diri. Anda mau? Saat teduh bagi kita.
marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah dengan sehati kita menaikkan doa syafaat kita. Jika saudara bersama dengan keluarga, marilah kita bersama-sama berdoa. Dengan keluarga, dengan saudara kita, dengan siapapun yang bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Marilah kita mengucap syukur atas kasih dan pengorbanan Kristus, sehingga dengan ini kita diingatkan untuk terus berbagi dengan sesama dan terus-menerus diingatkan untuk mewartakan kasih-Nya. Marilah kita berdoa bagi proses pelaksanaan kegiatan Paskah, dimulai dari Prapaskah yang akan diawali dengan Rabu Abu pada tanggal 17 Februari nanti. Biarlah kita menghayati kehidupan kita dalam kehidupan yang semakin dekat, memancarkan kemuliaan Kristus. Mari kita mengambil waktu berdoa. Marilah kita berdoa bagi program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah agar sungguh-sungguh dapat memperoleh dukungan dari seluruh warga anak negeri ini, warga bangsa kita, serta sungguh-sungguh dapat dirasakan manfaatnya bagi pemulihan negeri kita. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa bagi saudara-saudara kita, para penderita COVID-19 yang sedang berjuang, bagi proses pemulihan mereka. Kiranya Tuhan boleh menolong, serta para tenaga kesehatan yang terus berjuang bagi kesembuhan para pasien. Mari kita berdoa. Marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita, warga senior atau usia lanjut, yang pada saat ini terus membutuhkan semangat oleh karena sangat terdampak dalam perubahan yang terjadi karena pandemi ini. Mereka yang harus membatasi kegiatan sosial di luar rumah. Mereka harus membatasi banyak hal. Kiranya Tuhan boleh memberikan sukacita dan kegembiraan di dalam segala keadaan. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kiranya Tuhan menyempurnakannya di dalam kasih dan hikmat. Di dalam segala kekuasaan Tuhan kami mau tunduk. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati firman yang disampaikan pada 2 Korintus 8 ayat yang ke-13 sampai ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Umat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKI Manyar yang tertera pada layar, atau dapat melakukan scan atau pemindaian QR Code GKI Manyar, atau juga dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dibawa ke gereja pada saat kita beribadah kembali di gedung gereja. Jika Anda mengalami kesulitan untuk mengantarkan persembahan, Anda dapat menghubungi staf kantor gereja untuk mengatur petugas agar dapat membantu mengambil amplop persembahan di rumah masing-masing. Mari kita pujikan satu pujian dari PKJ 4, Angkatlah Hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat, mari kita membawa persembahan kita dalam doa. Mari kita sama-sama merendahkan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kehidupan yang Kau berikan pada kami. Sampai pada hari ini, di mana kami masih boleh beribadah, di mana kami masih boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Ungkapan syukur kami hari ini adalah tanda pengakuan bahwa hidup kami bersumber, bergantung pada Tuhan. Bahwa semua yang kami kelola di dunia ini adalah berasal dari Engkau, dan kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah persembahan kami tidak berhenti pada materi saja, tapi pada hidup kami seluruhnya, seutuhnya, menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan pada Tuhan. Dan kami berdoa juga agar setiap materi yang hari ini kami persembahkan boleh dikelola dengan baik oleh pelayan-pelayan Tuhan. Berikanlah mereka hikmat, kebijaksanaan, dan rasa takut akan Tuhan, supaya setiap yang dikelola dapat memberikan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah persembahan kami, inilah hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Teruslah berkarya dan pancarkanlah cahaya kemuliaan Kristus dalam hidupmu setiap hari. Kami akan hidup yang terus memancarkan kemuliaan Tuhan melalui perkataan dan perbuatan seperti yang Kristus kehendaki. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku, agar bersih dan bersinar meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Saudara, mari arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan Ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat menyambut minggu yang baru. Tuhan memberkati kita.